Halo teman belajar dari rumah, jadi di video kali ini kita akan membahas lebih banyak tentang widget-widget yang ada di Elementor. Widget di Elementor itu seperti apa? Jadi widget itu adalah part-part yang mana nanti akan menjadi di depan website itu seperti apa gitu. Contoh, contoh seperti ini. Inilah website yang sudah aku buat. Jadi semua yang ada di website ini itu adalah widget. Contohnya seperti ini. Widget ini tulisan bentuknya atau heading ya, heading dan tulisan. Terus ini juga paragraf tulisan, ini ada button di sini, ini ada gambar juga. Terus ini satu kesatuan ya, ini adalah section yang menjadi satu uh, pe- pembungkus lah istilahnya, pembungkus untuk elemen-elemen yang lain. Ini juga di sini ada gambar juga, ada button, ini ada gambar yang melayang. Di sini ada video, Setelah itu di sini juga ada gambar lagi. Jadi ini tuh semuanya adalah tergantung dari apa yang ada di sini. Contohnya seperti ini nih. Ini kan ada artikel terbaru. Ini aku pasang di sini berarti yang muncul di sini itu adalah post atau artikel gitu. Jadi widgetnya itu adalah post, kumpulan post yang dimasukkan ke website. Seperti ini. Nah, di sini ada kontak us, ada footer di bawah sini. Jadi ini semua adalah widget. Nah, teman-teman, widget itu apa? Nanti ini kita akan coba masuk ya. Teman-teman login terlebih dahulu. Ini sudah aku install WordPress-nya, masuk ke plugins. Karena kita menggunakan Elementor, jadi teman-teman pakai aja Elementor. Jadi Elementor ini yang akan mengimplementasikan front end yang ada di sini semua ini menjadi lebih mudah gitu. Karena kita nggak perlu manual coding. Nah, di sini teman bisa update nggak apa-apa. Cuman di sini akan aku pakai yang versi 3.12.1 ini. Nah, nanti teman-teman kalau bingung kok bisa dapat ini dari mana, teman-teman add new aja. Setelah itu, ini ya, plugins add new. Setelah itu teman-teman cari Elementor. Nah, udah, nanti dia akan muncul. Tinggal di ini, kan update, tinggal diaktifkan. Tinggal diinstal terlebih dahulu, terus diaktifkan gitu. Nah, di sini kenapa aku pakai Elementor, karena memang paling mudah dan dia pluginnya banyak. Plugin lain yang membantu lah atau tema-tema itu banyak tema-tema yang terhubung juga dengan Elementor jadi lebih mudah. Nah, setelah itu di sini tuh nanti kita akan menggunakan widget yang free ya. Cuman nanti akan aku perkenalkan juga widget-widget yang pro atau yang berbayar di sini dan juga widget-widget yang lain bentuknya seperti add-on. Di sini ada essential add-on, ada premium add-on, ada juga element kit, light. Ini semua add-on atau tambahan widget ke widget yang gratis gitu. Cuman jadi ini tambahan widget cuman yang gratis. Yang mana tidak dimiliki oleh Elementor yang versi free. Gitu. Nah, teman-teman kalau carinya gimana? Cari aja di sini add-on gini. Nanti dia akan muncul semua yang tadi aku install ini. Ada essential, premium, element kit. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Untuk pengenalan widget kita masuk ke pages. Di sini akan aku coba buat halaman baru ya. Halaman baru ini akan aku kasih nama testing. Setelah itu kita publish terlebih dahulu. Kita publish. Udah, sebenarnya ini udah bisa dilihat halamannya untuk mengecekkan ya versi outline. Setelah itu, ini akan aku ini edit with Elementor. Kita edit with Elementor. Karena ini yang tadi itu adalah editing menggunakan WordPress-nya ya. Jadi WordPress itu kita bisa edit juga yang secara default. Tapi aku nggak mau default, aku mau pakai yang menggunakan Elementor. Gitu. Nah, di sini kalau aku ringkas terlebih dahulu sedikit ya. Ini ada yang general, ada yang site, ada yang WooCommerce. Jadi ini masih ke log semua. Terus ada yang general, ada yang pro. Nanti pro ini kita bisa pakai semua di sini. Kalau pro-nya diaktifkan ya. Itu ada yang basic juga. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba explore, tapi akan aku coba jelaskan sedikit yang paling banyak sering digunakan. Jadi pertama-tama teman-teman bisa langsung aja seperti ini ya, di drag and drop seperti ini. Tapi teman-teman juga bisa seperti ini. Teman-teman buka ini, add new section. Nah, nanti add new section ini akan ada seperti ini, ada yang satu satu section ini, ada yang satu section ada yang 2 kolom, 3 kolom, bahkan ada yang 5 kolom.
Ada yang 3 kolom tapi tengahnya yang lebih besar. Nah, ini akan aku coba praktekkan satu seperti ini ya. Nah, nanti ini ada sectionnya satu. Kita bisa memasukkan widget yang tadi, ini klik aja di sini, widget yang ini ke section ini gitu. Nah, section itu contohnya seperti ini tadi ya. Seperti ini tadi. Jadi section itu dia yang kayak menaungi di sini, menaungi satu section ini menaungi mungkin sekitar 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 widget. Menaungi 4 widget gitu. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan tulisan ya di sini ya. Pakai aja text editor. Nah, ini nanti tinggal diganti aja di sini. Pak gitu. Ini contoh aja ya. Ini akan aku coba copy aja, kopas tulisannya. Nah, seperti ini. Kita update. Nanti sembari diupdate ini kita bisa coba cek juga di sini. Nah, seperti ini kan udah berganti. Kita butuh heading, kita bisa tambahkan di sini. Nah, bisa heading 2, heading 3. Saranku sih heading 3. Terus di sini kita paste save literacy, save next generation. Kita update. Di sini kita refresh. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kalau mau menambah kolom gimana? Ini kita klik ya, edit kolom, klik kanan, add new column. Nah, nanti dia yang sebelah kanan akan muncul. Cuman kalau nggak kita isi nggak apa-apa. Kita update, nanti dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kayak memberi 2 kolom, tapi kolom yang sebelah kanan ini kosongan gitu. Itu, jadi nanti teman-teman bisa explore. Ada image, ada button, ada video. Nah, teman-teman kalau mau masukkan video dari YouTube bisa juga seperti ini. Ada image ini kita bisa drag and drop, kita klik ya. Nanti kita drag and drop aja di sini nggak apa-apa. Pakai yang sini dulu aja. Nah, nanti gambarnya seperti ini, kita update. Setelah itu kita masuk ke sini, kita refresh lagi. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi ini memang cukup mudah, teman-teman bisa praktekkan. Jangan lupa juga kalau memang teman-teman mau melihat atau mengecek versi mobile, itu klik aja di sebelah kiri bawah ini responsive mode. Nanti kita bisa atur yang versi tabletnya, versi mobilenya seperti apa gitu. Jadi kalau kita nanti atur di sini ya style, kita masuk ke style. Setelah itu masuk ke typography. Di sini kita misal ya masukkan 34 px atau 64 px. Jadi dia akan besar ini kan, kita update. Nanti untuk yang versi mobile kita bisa atur aja kembali ini. Jadi let's say 34. Nanti dia akan mengikuti. Jadi yang versi mobile jadi 34 px, yang versi desktop itu jadi 64 px itu bisa juga. Jadi itu namanya responsif ya. Seperti itu. Nah, nanti di sebelah kiri ini untuk pengelolaan segala jenis widget itu ada biasanya ada konten, style sama advance di sebelah kiri atas ini ya. Nah, ini itu biasanya memang standarnya atau defaultnya 3 ini. Cuman beberapa widget itu nggak semuanya ada. Aku perhatikan aja ya. Gitu kira-kira. Nah, nanti contohnya seperti gambar. Kita kalau mau klik style, dia akan lebih banyak ke berhubungan dengan panjangnya, max width-nya seberapa. Nah, seperti ini. Ini kalau mau dikosongi juga bisa. Height-nya seberapa tingginya. Jadi gepeng gini ya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa atur nih. Ini kan dia bentuknya px ya. Kita bisa ganti menjadi persen. Ini juga persen kita bisa ganti jadi px gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman bisa explore lagi. Kalau hover ini dia kalau di ada apa namanya pointernya ya. Misal kita grow, nanti dia akan seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa explore sebanyak mungkin ini untuk kayak jenis stylenya, kontennya, advance. Nanti dia akan seperti ini contohnya. Terus kalau advance, nah advance ini dia berhubungan dengan margin dan padding. Ada width-nya juga, kita bisa select custom gini ya. Nah, ini panjangnya seberapa. Kalau width ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kita klik di sini. Kita advance width ini kalau kita custom. Nah, dia akan seperti ini. Kita bisa setting apa namanya? Berjajaran seperti ini juga bisa. Misal ini 50. Jadi 2 kolom gitu kan. Ini jadi 50. Jadi dia akan bersebelahan seperti ini. Itu juga bisa.
Ini benar-benar butuh kreativitas supaya jadi teman-teman nanti bisa explore dan juga bisa coba-coba sebanyak mungkin gitu. Sekreatif mungkin. Nah, ini seperti ini. Ini CSS ID dan CSS class. Ini teman-teman berhubungan dengan front end ya. Jadi memberikan nama ke elemen ini. Jadi memang kalau yang CSS ID ini nanti berhubungan dengan ID, kalau kelas ini berhubungan dengan kelas. Nanti mungkin akan aku jelaskan lebih detail di video yang lain karena di sini bakalan lebih panjang gitu. Nah, ini ada motion effect, ada fade in. Nah, seperti ini bisa juga fade in left. Ini teman bisa explore banyak, ada transform ya. Nah, bisa seperti ini. Ini benar-benar butuh kreativitasnya teman-teman. Nanti ada yang flip horizontal, ada yang flip vertikal, banyak, cukup banyak yang bisa diulik gitu. Ada background ini juga penting. Nah, nanti berhubungan dengan seperti ini, hampir sama. Kalau text color ini warnanya, kurang lebih seperti itu. Ini ada alignment juga di sini. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti itu. Itu untuk konten style dan advance. Nah, di sini ada yang namanya margin. Ini akan aku coba jelaskan semudah mungkin ya di sini. Jadi ini di sini ada kolom. Akan aku coba kasih tulisan. Nah, kolom ini akan aku kecilkan. Ini kan jadi 50 aja. Oke, sepertinya nggak bisa. Biarkan aja kayak gini. Nah, sekarang kolom ya, yang bagian kolom ya. Ini akan aku kasih background dengan warna hitam. Sedangkan yang paragraf ini akan aku kasih tulisan ini warnanya putih dan juga backgroundnya berwarna putih merah lah, let's say merah aja, merah. Yang mana widthnya ini nggak akan terlalu besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk yang kolom layoutnya vertical line-nya ini akan aku centerin seperti ini nanti jadinya. Oke, kita lihat versi online-nya. Kurang lebih seperti ini kan. Nah, nanti ini akan aku close aja. Oke, untuk menjelaskan bagian ini, margin. Jadi sebenarnya kalau yang margin itu adalah space keluar. Gampangnya ya, margin itu space keluar. Kalau padding itu space ke dalam. Nah, apabila kita ingin padding ini luas, padding itu adalah margin yang di dalam ini ya. Ini kita kasih di sini 50. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk supaya dia bisa beda-beda, hasilnya ini nanti diklik dulu ya untuk hasilnya supaya beda-beda. Terus ini bisa dikasih seperti ini. Nah, atau topnya 200, 150, ininya 250. Bisa seperti ini. Itu untuk padding ya. Untuk padding. Nah, ini kita akan close. Nah, terus kalau margin, contohnya seperti ini ya margin. Akan aku kasih margin di sini di elemen paragrafnya ya, elemen text editor ini. Kita akan kasih margin. Nah, seperti ini. Jadi margin itu dia akan memberikan space keluar. Space ini. Ini kan terlihat kan ada kayak anunya. Kita coba kasih sedikit anu ya. Nah, jadi kalau margin itu dia adalah space keluar, kalau yang padding dia itu space ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi yang bagian yang hitam ini adalah margin, bagian yang merah kosong ini itu adalah padding. Kalau yang margin ini kita kurangin, nah nanti dia nggak akan ada space keluar gitu. Sedangkan untuk yang padding, space ke dalam, jadi elemen yang ini, si text editor ini memberikan space ke dalam. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau ini bentuknya adalah konten,
dia itu padding itu yang akan memberikan space ke dalam. Sedangkan kalau margin itu kan konten ini yang warna hijau ini nih. Yang warna hijau ini, kalau margin dia itu adalah space keluar. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman bakalan sering ketemu contoh-contoh seperti ini. Teman-teman jangan jangan kaget ya. Gitu kurang lebih. Nah, untuk sebagai contoh mungkin ya, untuk sebagai contoh, ini sebenarnya udah contoh yang sangat obvious sekali. Tapi mungkin akan aku coba carikan contoh yang lain juga. Nah, seperti ini. Kalau yang ini kita lihat ya, kita lihat ini ada section di sini. Setelah itu ada padding, padding ke atas, bagian yang ini kosong, bagian ke bawah ada 48. Ini kalau aku kurangin, dia akan makin deket nih. Nah, seperti ini, dia akan makin deket. Kalau yang ini aku tambahin, nanti yang atas bakalan lebih banyak space-nya. Nah, seperti ini. Gitu teman-teman, kurang lebih untuk padding ya. Tapi kalau bagian ini aku kasih margin, nah dia akan kayak gini, akan seperti ini. Jadi memang baiknya teman-teman untuk beberapa case itu kasih aja padding. Kalau memang belum yakin ya. Nah, seperti ini contohnya aja ya. Kebanyakan memang padding yang sering digunakan tuh padding. Ini ada padding 48 di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Ini kalau kita close, nah dia kan terlalu mepet. Kita coba kasih 48, dia nggak akan mepet. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih contohnya ya, ini contoh aja. Untuk padding dan margin. Nah, setelah itu kita akan coba. Ini kan tadi teman-teman bisa juga sebenarnya coba sendiri ya. Yang di bagian widget ini semuanya. Ada WP Form, ada Google Maps. Kita akan mencoba perkenalan dengan Pro dan juga elemen-elemen yang lain. Dengan cara seperti apa? Kita masuk ke plugins. Di sini akan aku coba aktifkan bagian Pro-nya. Supaya ada beberapa yang terbuka gitu. Yang bagian Pro-nya. Nah, di sini ada bagian yang Pro. Yang paling sering aku pakai itu adalah form ya. Bagian yang form. Nah, ini kalau memang teman-teman nggak ketemu ini ada ya. Bisa searching aja di sini. Ini aku kasih form. Form ini paling penting biasanya memang. Nah, untuk form ini kan untuk yang Elementor ini sudah cukup advance ya. Teman bisa tambahkan item, yang mana itemnya ini cukup banyak di sini. Setelah itu ada action after submit-nya juga. Jadi dia setelah submit form itu mau dikemanakan itu bisa juga. Ada redirect, ada webhook, ada Mailchimp itu bisa juga. Ada Slack. Jadi banyak banget yang bisa dipakai kalau di form yang di Elementor Pro-nya. Ada email, jadi semisal kita ngisi form nanti akan ada email ke mana gitu dengan subjek seperti ini dan message-nya apa gitu kira-kira. Nah, ini teman-teman nanti bisa explore aja, akan cukup banyak seperti ini portofolio, galeri, login. Nah, untuk login juga bisa di sini. Ini login, jadi teman-teman bisa membuat halaman login dan juga register. Dari direct after login, direct after logout, seperti itu kurang lebihnya. Jadi nanti akan cukup banyak. Nah, semisal yang Elementornya kita diaktif, kita bisa pakai yang lain seperti kayak premium add-on. Ini kita aktifkan ya. Setelah itu di sini kita refresh, kita reload. Akan ada beberapa widget yang bisa dipakai di premium add-on, essential add-on, dan elements kit. Nah, ini kita minimize. Nah, ini ada premium add-on, ada banner, ada blog. Biasanya blog ini yang cukup sering dipakai ya, blog. Karena di Elementor Pro ini dia post ya. Itu harus Elementor Pro. Gitu kurang lebih. Nah, di sini akan cukup banyak, ada carousel juga, ada countdown. Ini teman bisa coba semua yang memang butuh diulik ya. Ini harus diulik sendiri memang. Kalau teman-teman nggak ngulik sendiri bakalan susah. Seperti itu kurang lebih. Kalau mau melihat elemen-elemennya apa aja, masuk aja ke setting ya. Nanti akan dijelaskan semuanya elemen-elemennya. Nah, seperti ini kan, masuk aja ke widget and add-on. Nanti di sini akan cukup banyak yang memang mau dimunculkan, bisa di agree seperti ini, atau kalau nggak mau ya bisa dimatikan seperti ini gitu.
Untuk melihat dokumentasi, dokumentasi penting ya, bisa masuk aja ke ini, Docs. Nah, ini nanti akan ada beberapa contohnya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini. Jangan males membaca ya, teman-teman ya. Kalau memang berhubungan dengan dokumentasi plugin ini, jangan males membaca. Gitu kurang lebih. Ada, kalau essential atau elemen kits kurang lebih sama. Cuma nanti teman-teman akan melihat perbedaannya mungkin dari segi desain dan yang lainnya. Dan juga tingkat ke-advance-an dari sisi ininya. Nah, seperti ini kan ada style, bisa diatur stylenya. Terus value-nya ini juga sama, kurang lebih hampir sama. Seperti itu mungkin ya teman-teman untuk pengenalan widget di Elementor dan juga add-on yang lain dan Elementor Pro. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini.